Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi di channelnya Mas Heri. Untuk kali ini kita dengan salah satu calon kades Majasem, Pak Hasim. Assalamualaikum Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Majasem yang belum tahu, belum kenal Pak Hasim, nah ini kesempatannya. Pak Hasim ganteng gagah. Nama lengkapnya Pak Hasim ini? Nama lengkap saya cukup Hasim saja. Itu pemberian asli orang tua. Jadi saya tidak perlu menambah. Sederhana. Nama yang berkah hati saya. Kalau pendidikan terakhir di mana? Pendidikan terakhir saya di Malang, di Akademi Perbankan. Terus ini Pak, mungkin mewakili dulur-dulur Majasem, pengen tahu dan pengen kenal juga. Kenapa sih tujuannya kok pengen nyalon ini? Terima kasih untuk masyarakat Majasem semuanya. Kenapa saya kok ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Majasem? Saya tergerak, hati saya tergerak untuk benar-benar ingin membenahi keberadaan desa Majasem. Baik dari segi tata kelola pemerintahannya, dari segi pembangunan ekonominya, termasuk sumber daya manusia. Karena menurut saya, pengamatan saya selama ini saya menjadi BPD, bahwa keberadaan Majasem itu sebenarnya luar biasa. Kalau melihat semua aset-aset desa yang ada kita kelola dengan baik, itu saya yakin Majasem pasti akan menjadi Majasem yang unggul dari desa lain. Majasem pasti bisa rakyat mampu makmur dengan keberadaannya. Semua aset, termasuk aset sumber daya manusia, termasuk aset keberadaan, aset pembangunan, aset pengelolaan sumber daya alam. Enak ini. Kita santai ya sama kopi. Santai sama kopi. Artinya lupa tadi. Jadi Pak Hasim ini posisi sekarang ini ketua BPD. Ketua BPD, saya kenalkan ketua BPD. Jadi Pak Hasim juga kurang lebih sudah tahu dan tahu lah Majasem. Jadi gerak artinya, oh ini anak emas ibaratnya kok dipendem, harusnya dimunculkan. Terus untuk mencapai itu Pak, biar sampai Majasem yang keren Pak, yang potensinya luar biasa, yang makmur itu kan banyak ini pemuda-pemuda ini. Gimana nanti arahnya pemuda ini mungkin kasih apalah olahraganya atau gimana? Terima kasih. Ini untuk pemuda Majasem, saya mengharapkan peran serta aktif pemuda Majasem dalam kegiatan pembangunan desa. Saya mengharapkan nanti bahwa peran pemuda itu dalam mengelola semua kegiatan desa, nanti termasuk karang-taruna. Saya mengharapkan bahwa karang-taruna nanti ada dana khusus untuk pemberdayaan karang taruna, termasuk sumber daya karang taruna nanti bisa kita arahkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi pemudanya diharap nanti aktif gitu ya, aktif. Jadi nek diusul, di ide, jangan sampai diem, harus disampaikan. Mungkin nanti ada ini Pak, fasilitas atau apa ya, ruang untuk kita pemuda itu mengeluarkan idenya secara langsung, atau mungkin ngobrol-ngobrol dikasih waktu 11 kali atau 12 kali. Jadi biar pemuda yang punya ide ini bisa menyampaikan secara langsung ke jenengan. Terima kasih. Memang saya mengharapkan begini, kalau nanti saya terpilih sebagai kepala desa Majasem, saya ada banyak sekali program untuk pemuda Majasem. Artinya bahwa di situ ada tempat bagi para pemuda untuk menyalurkan aspirasinya langsung kepada kepala desa. Apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pemuda, karena bagi saya pemuda adalah motor penggerak pembangunan. Saya mengharapkan nanti pemuda juga harus berani tampil. Pemuda harus berani tampil, baik dari segi apapun. Untuk itu saya mengharapkan sekali peran aktif, peran serta pemuda dalam pembangunan semua sektor, baik ekonomi, baik sektor pendidikan, baik sektor sosial, keagamaan, sektor-sektor yang lain. Saya mengharapkan nanti pemuda ini menjadi tulang punggung bagi masyarakat desa Majasem. Itu kan sekarang
kalau yang nonjol itu voli ya, voli ya, pemudanya voli ya, mungkin nanti bisa dikelola. Pemuda yang punya bakat nanti berarti silahkan tampilkan bakatnya pemuda-pemuda ini loh. Baik pemuda maupun pemudi tapi santai Pak sama kopi ya, bejo tegang. Engko wis dipotong nek ra. Iya. Engko wis dipotong nek. Ini Pak, saya melihat tuh rata-rata kan desa itu bisa ekonomi maju itu punya kayak apa ya, lapangan kerja atau yang kita lihat tuh kayak tempat wisata. Jadi tempat lain kan banyak sekarang Wito atau desa itu. Mungkin ada ide untuk memunculkan itu? Ada. Makanya saya punya program banyak sekali nanti program-program yang bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan masyarakat Majasem, terutama nanti pemudanya. Saya ada program setiap dusun itu memang seharusnya itu ada seperti lapangan. Ada nanti kira-kira potensi desa yang sekiranya nanti bisa menjadikan unggulan termasuk wisata, itu nanti kita bisa bangun, kita kelola bersama. Jadi peran serta masyarakat harus benar-benar memberikan masukan kepada desa untuk sekiranya desa itu bisa meningkatkan PAD desa, termasuk pendapatan asli desa. Itu mungkin harapan saya nanti bisa, mungkin nanti yang lebih besar bahwa Majasem harus lebih baik, lebih unggul dari desa yang lain. Wah, semangat saya sedihnya. Sebenarnya saya asli Majasem, jadi pengen Majasem tuh keren lah. Jadi kayak dulu tuh pernah ngobrol waktu 2014 atau musim-musimnya futsal lah. Kok Majasem nggak ada futsal gitu, lapangan futsal. Padahal pemuda Majasem juga banyak sekali. Ya, mungkin itu nanti bisa dimunculkan juga ya Pak ya. Karena apa? Peluangnya mungkin ada juga. Peluang ada. Makanya seperti ini, kalau untuk pemuda yang punya potensi seperti olahraga, mungkin olahraga itu bisa nanti juga membawa nama baik desa. Saya mengharapkan nanti untuk keberadaan ya olahraga nanti kalau memang itu ada perlu bimbingan atau perlu pelatih yang mengharuskan untuk meningkatkan kemampuan dari pemuda dalam bidangnya masing-masing, saya desa nanti siap untuk menghadirkan itu semua. Jadi kita pemuda ya, bukan saya sudah bukan pemuda. Pemuda-muda harus siap nanti. Artinya kita itu Majasem punya potensi luar biasa ya. Pemudanya banyak, kan penduduknya di kecamatan kita paling banyak ya. Ya mungkin paling banyak sekali. Paling banyak, wilayahnya paling luas. Jadi punya potensi ya paling besar. Ya. Jadi wah siki contohnya kalau kita punya pedang landep nek sing nggo gak iso kan yo gak berfungsi ya Pak. Ya, semoga nanti Pak Sim punya bisa menggunakan pedangnya dengan baik ke tempat yang baik juga ya. Amin ya. Nah, terus teman-teman yang atau dulur Majasem yang pengen nanya-nanya soal Pak Sim, soal apa kayak usul ide, nah bisa di kolom komentar. Nanti mungkin ada sisi lain nanti setelah ini atau apa kita tanyakan ke beliau. Di Majasem tuh sudah ada mungkin banyak kebudayaan kita yang sekarang ini tenggelam karena perkembangan zaman. Dulu ada perawitan, dulu ada sekarang ada apa sih di Majasem ini yang bisa kita dari segi budaya yang bisa kita angkat mungkin? Terima kasih. Memang sebenarnya potensi Majasem itu besar, termasuk juga seni budayanya. Ada banyak seni budaya, terutama reog, itu tetap harus kita gunakan. Ada seni budaya yang lainnya sifatnya keagamaan juga seperti adro, seperti seni budaya yang lain seperti seumpama campur sari, itu memang harus kita tingkatkan. Artinya saya mengharapkan nanti keberadaan seni budaya di Majasem itu harus bisa berkembang. Caranya berkembang bagaimana? Nantinya desa harus hadir dalam membentuk membina seni budaya yang ada di desa. Biar budaya yang ada di desa nanti benar-benar
bisa membawa masyarakat Majasem itu mencintai budaya Majasem sendiri. Ini Pak, tadi kan soal pemuda sudah. Ya. Pemuda ini yang Majasem ini mayoritas ini petani. Permasalahan yang sering itu terutama waktu kemarau itu susahnya air satu, kedua waktu nanam pupuk, terus waktu panen harganya murah. Nah, mungkin ada apa ya solusi Pak untuk seperti itu? Terima kasih. Memang kalau kita amati dari 90% masyarakat desa Majasem itu petani. Saya mengharapkan keberadaan petani itu harus benar-benar itu menjadi prioritas yang harus dipikirkan oleh masyarakat atau oleh pemerintah desa. Makanya dari awal saya jadi anggota BPD, saya mengusulkan bahwa petani harus dinomorsatukan karena 90% masyarakat desa Majasem petani. Nah, sektor mana yang harusnya bisa menghasilkan usaha petani itu biar lebih makmur. Terutama kendala yang sering kita hadapi di lapangan adalah keberadaan sumber air. Saya selaku BPD Desa Majasem mengharapkan pada pemerintah desa mendorong bahwa untuk sumber air yang menjadi kendala yang selama ini terjadi yang dialami oleh masyarakat Desa Majasem itu harus memang benar-benar harus diciptakan. Mungkin nanti dari setiap tahun itu ada 4 atau 3 sumur sawah yang harus bisa dialirkan. Karena keberadaan sumber air itu juga akhirnya masyarakat petani itu tidak lagi mau nanam itu tidak harus mikir-mikir. Karena dengan adanya keberadaan sumber air bisa juga nanti petani itu mau nanam dia dengan bisa leluasannya bahwa dia menanam apa yang mungkin petani diharapkan itu nanti bisa tercapai. Kalau ini Pak, pupuk itu bukan rahasia juga ya. Ya. Kita nggak tahu sih secara sistemnya, tapi yang kita lihat di masyarakat itu waktu pengen ngabuk itu susah lah. Mungkin bisa nanti ada solusi lah. Terima kasih. Begini, kalau memang keberadaan pupuk itu sementara yang dialami oleh masyarakat, saya juga heran kenapa posisi waktu musim pemupukan ternyata pupuk langka. Saya mengharapkan nanti kelompok tani, termasuk Gapok Tani sendiri harus benar-benar nanti untuk pendataan kelompok tani termasuk pupuk yang bersubsidi harus benar-benar bisa dihadirkan. Jangan sampai pupuk bersubsidi nanti akhirnya dilemparkan ke daerah lain, tapi untuk petani sendiri itu petani Majasem sendiri itu cenderung dia malah kesulitan pupuk. Untuk seperti bibit sendiri, bantuan dari pemerintah itu sebenarnya gratis. Saya mengharapkan bahwa untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Majasem benar-benar bisa memberikan apa yang menjadi keluhan petani sendiri, termasuk pupuk, termasuk bibit. Nah, nanti untuk sifatnya untuk pengairan saya mengharapkan nanti juga keberadaan sumur memang harus kita tingkatkan, termasuk nanti jalan akses masuk ke sektor pertanian itu memang harus dibenahi. Karena apa? Karena akses masuk pertanian ini juga mengurangi ongkos dari termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para petani. Kemudian nanti petani secara hasil nanti juga meningkat, secara biaya yang dikeluarkan itu bisa sedikit. Itulah harapan saya bahwa petani harus menjadi motor penggerak pembangunan desa Majasem. Kita itu pemuda banyak kekurangan informasi sebenarnya. Contohnya gini, ada bacaan yang mungkin dari pihak desa tahu, tapi kita itu informasinya kurang. Nah, mungkin apa bisa nanti kita buat transparan, semua yang memang itu warga boleh tahu, semua bisa tahu itu. Ya. Makanya sebenarnya apapun bentuk bantuan dari masyarakat itu seharusnya transparan. Artinya semua desa tahu, artinya keberadaan desa harus mengetahui apakah desa kita ini mendapat bantuan apa, Saya mengharapkan nanti untuk ketua mungkin Gapok Tani kelompok tani harus benar-benar dia transparan.
Kalau memang itu harusnya keberadaan itu harus diberikan kepada petani, harus diberikan. Kalau memang harusnya itu gratis, harus gratis. Kalau yang saya alami sementara ini bahwa semua bantuan dari pemerintah itu sebenarnya gratis. Karena harapan saya petani harus benar-benar bisa tahu keberadaan inilah, ini musim seperti ini, petani harus bisa menghadap bisa tahu bahwa keberadaan yang petani untuk bibit-bibit ini dari pemerintah itu gratis. Saya mohon nanti untuk kalau ketua kelompok tani atau kelompok kapoktan nanti benar-benar memikirkan nasib rakyat masyarakat Majasem. Tapi kadang ini Pak, kita itu yang terjadi kalau tahu tidak beneran ada yang lecet lah, itu mau warga itu mau ngomong ya sungkan, ya takut gitu. Gimana biar nanti contohnya saya melihat oh ini orang ini harusnya terima gratis suruh bayar 500.000. Saya mau lapor itu takut juga nanti terus juga masalah juga ini yang itu yang terjadi. Mungkin bisa nggak ini difasilitasi sing lapor yo aman tapi masalahnya bisa selesai. Terima kasih. Memang masyarakat itu bagian dari desa. Desa itu punya pemimpin, namanya Bapak Kepala Desa. Saya mengharapkan nanti bila mana ada hal yang sifatnya penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang seharusnya itu benar-benar diberikan oleh masyarakat, itu bisa melapor ke Kepala Desa. Nanti kalau memang itu tindakan itu ternyata itu bagian dari penyelewengan, pasti nanti Kepala Desa akan menindak dengan tegas apa yang dilakukan oleh oknum tersebut. Intinya melindungi juga ya Pak, ya. Melindungi pelapor. Jadi masalah bisa diselesaikan tanpa pelapornya mungkin ya gak dimusuhi. Kan terjadi kan, nah desa itu sungkan ya Pak ya. Saya jamin artinya perlindungan terhadap pelapor itu bagian dari kewenangan desa. Nanti bahwa pelapor atau mereka yang diperlakukan semena-mena pasti dilindungi, haknya pasti dilindungi keberadaannya karena itu bagian dari informasi yang bagus bagi desa. Nah, jadi nek apa omong nih Pak Jawedi karena kita juga akan dilindungi. Mungkin ada Pak Sem yang mau apa lagi ya? Apa nasi teh Pak? mau disampaikan lah unek-unek ini Pak Sem mau disampaikan. Mau ngobrol sampai wong pinter bingung gak kira. Terima kasih untuk pemuda, untuk masyarakat Majasem secara keseluruhan. Saya minta bahwa masyarakat Majasem itu harus semangat, harus benar-benar masyarakat Majasem itu menunjukkan identitas bahwa Majasem harus mampu, Majasem harus bisa menjadi desa mandiri. Desa tidak hanya mengandalkan bantuan, tapi bisa menghidupkan dirinya sendiri dengan keberadaan badan-badan usaha desa. Nanti harapan saya bahwa keberadaan badan usaha desa nanti bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, termasuk meningkatkan masyarakat desa Majasem. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau memang ada masyarakat yang ingin ngobrol-ngobrol sama saya siap sewaktu-waktu dan saya siap memberikan apa yang saya ketahui untuk masyarakat Majasem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu obrolan kita santai dengan Pak Hasim, orangnya santai, mau menerima semua masukan dari teman-teman semua. Jangan takut, sekarang kan zamannya digital. Jadi jenengan kalau mau tanya di kolom komentar, kita akan janjian dengan Pak Hasim, nanti dijawab. Yang kurang jelas bisa tanyakan lagi. Waktunya masih lumayan panjang ya Pak ya? Ya, lumayan panjang. Itu aja obrolan dengan Pak Hasim, nanti kita sambung lagi. Terima kasih waktunya Pak Hasim, kami minta pamit. Ya. Untuk teman-teman, kita sudah sama Pak Doa sudah, Pak Hasim sudah. Kita nunggu konfirmasinya Pak Hadi. Kita sudah menghubungi tapi belum ada jawaban. Yang pendukungnya Pak Hadi sabar dulu, kita masih nunggu ya. Oke, kita tetap
rukun, tetap damai Mas Jasem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sukses. Ya, sama.